Aduh guys, halo. Hari ini cuacanya indah banget, enak sekali untuk jalan-jalan di Washington DC, terutama nih di jalanan utama Pennsylvania Avenue. Kenapa? Karena hari ini ada Wow Indonesia Festival, yaitu menurut mereka adalah festival terbesar Indonesia di Amerika Serikat. Jadi ini adalah jalanan utama Washington DC, salah satu jalan utama yang Anda bisa lihat menuju ke Capitol Hill, yaitu kantor DPR DPD Amerika Serikat. Jadi ini memang eventnya pasti gede, pasti rame, seru banget. Langsung aja kita ke situ, kita bisa lihat tuh stage-nya ada di belakang tuh, gede banget. Dan ini nggak kelihatan ya, tapi festival ini itu sepanjang 4 jalanan. Mas Yogi gimana Mas? Semangat? Wah, semangat banget Semangat dong. banget Udah dong. gak tahan pengen lihat artis-artisnya. Iya, musisi-musisi. Musisi-musisinya dan terutama makanan-makanan. Makanan pasti enak banget. Juga belanja-belanja. Iya, belanja. Kayak kita batiknya udah keren banget nih Mas Yogi, batiknya udah keren banget. Udah keren Tapi pasti ada banyak praktik lagi yang kita bisa lihat iya, di bisa situ. kita lihat dong. Dan pasti nanti ada musisi-musisi seperti Mas Yogi bilang, ada dari 88 Rising, ada Andin. Waduh, semangat banget. Jadi kita lihat yuk ada apa aja di sini. Yuk. Gimana Mas, sudah pernah belum? Kan Mas Yogi udah lebih lama nih di Amerika Serikat, di Washington DC. Iya. Udah pernah lihat nggak festival Indonesia sebesar ini? So far sih ini yang paling besar ya. Paling besar. Pasti karena ini 75 tahun. Iya, ya, menunjukkan Indonesia hubungan dengan Amerika Serikat dan Indonesia 75 tahun ya. 75 tahun. Iya, iya. Jadi sejak tahun 1949 ya. Betul sekali. Wow, jadi ini adalah acara untuk menunjukkan hubungan itu. Jadi pasti kita bisa lihat ada banyak orang bule juga yang akan datang untuk menikmati berbagai budaya Indonesia, untuk melihat apa aja yang Indonesia bisa memperlihatkan ke dunia. Ini adalah eventnya nih, seru banget. Yang bangganya karena sebelumnya tuh yang event-event sebesar ini tuh yang udah dilakukan oleh Jepang. Oh, Jepang udah pernah. Udah. Kalau ini khusus Indonesia, bangga Wah, nggak? iya bangga sekali. Karena kalian bisa lihat nih, kita udah masuk ke dalam daerah utama nih, main stage nih. Ada banyak sekali teman-teman aku yang akan datang ke sini untuk lihat event ini karena saya ajak ya. Dan mereka semangat banget untuk lihat budaya Indonesia, makan makanan Indonesia, lihat tari-tarian musik Indonesia. Lihat guys. Wah, pasti nih rame banget nanti, pasti seru banget. Nah guys, kita berada di Pennsylvania Avenue, yaitu jalanan utama Washington DC. Ini seperti apa ya, bisa dibilang kayak Jalan Sudirman ya Mas. Dan Anda bisa lihat nih udah mulai rame nih, tidak hanya orang Indonesia dengan pakaian-pakaian tradisional, tapi juga orang-orang bule mulai datang untuk menikmati event ini. Dan sepertinya ada coworker kita nih, Mbak Ana nih. Halo Mbak, apa kabar? Semangat udah? Semangat dong, Oke. tentunya karena ini kan merayakan Indonesia. 75 tahun ya 75 hubungan tahun hubungan dengan Amerika Serikat. Mau ngapain aja di sini Mbak? Aku di sini mau ini anak-anak ikutan paraja. Uh. Terus udah kayak gitu aku juga nanti mau syuting. Aha. Terus abis itu ya mau bantu-bantulah volunteer. Kok sibuk banget? Iya, ini kan demi Indonesia. Iya, tapi enjoy juga ya festivalnya. Enjoy banget. Enjoy banget. Kudiringlah pentingnya hombat, bos kariri lah hombat, bos kariri. Seperti Anda bisa lihat, ini festival cukup besar. Para diaspora Indonesia dari Washington DC, New York, LA, dari seluruh negara bagian Amerika Serikat pada datang untuk berkumpul di sini. Anda bisa lihat ada diaspora Indonesia seperti teman kerja saya yang tadi kita baru ketemu. Adalah panggung utama yaitu Stage A. Itu nanti di mana ada 88 Rising Stars seperti Stephanie Putri, Warren Hugh, Andin akan tampil. Dan ada juga Stage B di belakang situ tuh. Jadi ada banyak hiburan untuk para warga Amerika Serikat bisa menikmati di festival ini. Bersama kita melakukan irama, puji karisma alam Indonesia. Bangsa yang ramah, marilah semua bersatu, berpadu. Padang
Apa kabar? Baik, Ini pakaiannya apa nih? Kok menarik banget ada unsur-unsur modernnya tapi juga tradisional deh. Ini IKN. Oh, IKN. Iya. Wah, I see. Terus gimana nih rutenya? Mau jalannya gimana? Sepanjang mana? Iya, kita mau jalan sepanjang kayak Washington, the whole capital, I think. Dari situ sampai ujung Iya, situ? 2 rounds. Wah, ini pakaiannya keren banget nih. Ini seharusnya apa nih? Ini Garuda. Garuda. Oh, terus berapa lama sih untuk pakai pakaian ini nih? Sudah 1 jam. 1 jam? Tinggal putar ke sana balik lagi lepas. Dari tadi berdiri di sini kayak gini nggak kepanasan nih mas? Panas. Panas banget. Waduh, semoga sukses, Siap. kuat ya, semangat ya. Ini keren banget betul-betul. Ini adalah momen yang sudah ditunggu-tunggu sama orang, yaitu Jember Festival. Waduh, seru banget. Waduh, ternyata disuruh nyingkir karena mereka akan jalan seperti di sini nih. Dan yang menariknya mereka menggunakan membawa bendera Amerika dan juga bendera Indonesia sebelah-sebelahan. Dan ada berbagai kostum-kostum yang dibawa dari Indonesia. Tadi kita bicara dengan salah satu pesertanya dan katanya dibawa dari Indonesia dan berat sekali. Pasti ya berat banget ya. Lihat ya guys tuh. Selain peserta dengan kostum spektakuler dari Jember Fashion Carnival, acara ini semakin meriah dengan penampilan beragam budaya Indonesia. Ada peserta dengan pakaian adat Minahasa, Betawi, Bali, Ponorogo lengkap dengan reoknya, hingga penampilan pencaksilat yang membuat parade ini berhasil memukau penonton, baik dari diaspora Indonesia maupun warga Amerika yang memenuhi parade di Jalan Pennsylvania Avenue. Wah, benar-benar seru ya. Saya sudah bertemu dengan Pak Lurahnya nih, penyelenggaranya ini. Waduh, yang bertanggung jawab untuk semua. Pas Ade, meriah sekali. Acaranya sebenarnya idenya awalnya seperti apa sih? Ide awalnya kita ingin menyelenggarakan suatu festival untuk memperkenalkan Indonesia gitu ya di Amerika Serikat secara lebih besar, lebih komprehensif gitu ya. Jadi dimulai dari sana setahun yang lalu sebenarnya. Dan kita mencari-cari tempat gitu, di mana tempat yang terbaik. Dan kita temukan ada satu tempat di depan Capitol Hill di Pennsylvania Avenue, and memang ini di jantung ibu kota Washington DC, di mana perhatian masyarakat rakyat Amerika Serikat itu akan tertuju gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menyelenggarakan kegiatan di sini, banyak sekali ribuan, puluhan ribu orang akan datang ya. Jadi kita mengambil momentum 75 tahun hubungan Indonesia Amerika Serikat di tahun ini untuk kita lebih memperkenalkan musik, budaya, makanan, produk, dan jasa-jasa kita gitu ya. Karena ya terus terang aja Indonesia belum begitu seterkenal negara-negara lain di Amerika Serikat. Perasaan dangdut ya ini. Wah, kita harus nonton nih. Ayo. Wah, bule ternyata kayak ini dangdut dari Amerika. Kristen Lee, dia memang terkenal banget dari Philadelphia, tapi dia sering banget tampil di Washington DC. Salah satunya ini nih. Let's go. Hai, apa kabar Kristen? Baik, okay. Kristen, I haven't seen you forever. When was the last time you performed in Washington DC? Last year. Last year. Last year, And yeah. how's the festival today? You Oh my you did so well today. Thank you so much. Thank you so much. I was in the festival last year. Yeah. But this is so much bigger. So much bigger, I yeah. love it. And you It's so killed cool. it. Thank you so much. What were the songs that you played tricky. today?
But I did Sayang, Yes. which is tricky for me because it's basically rapping in Indonesian. And I think your Javanese is so much better than mine. no I think, way. yeah. There's no way. And what was the last song you performed? And then I performed Pame Bojo. Hey, and everyone was vibing. I was Yes, oh vibing. my Yeah, gosh. it was so fun. That honestly is like my favorite song, John Duke song. So, as you know, this festival is a celebration of Indonesia and US relationship 75 years. Uh-huh. And, you know, there's a lot of influence from both sides. Sure. What do you think is important for this kind of relationship in terms of like art, especially in your Oh yeah. music scene? art. Yeah. Yeah. So I went to school. I studied theater. Oh, you It's did? like all different cultures Yes. and like learning about all different like Athens, Rome, like all different Right. types of cultures. And I think it's so amazing to blend cultures because that's really what America is. We're a melting pot Agree, of yes. cultures, and that's what makes it so great. Like I can go down the street and get Indonesian food, or like I can meet anybody Yes. and like talk to them, but we all are connected through music. Yes. So that's what really is amazing about this whole experience. Last question, and I know you have a deep love of dangdut. You've been performing since what, 2020 basically. Okay, 20, yes. 2020, yeah. What brought you into like liking dangdut? Who introduced you, and why do you love it so much? Sure. Yes. So, very special lady, Risa Asnan, the producer of Dangdut Yes. in America. Yeah. She's behind the scenes right now, the camera. She's also taking videos. Yeah. She introduced me to the Dangdut style. I was an actor that in her short film, and I sang a little bit for her during that Yeah. process. And she was like, "Do you want to learn Indonesian Yes. music?" And I was like, "Sure." I was like, I've never heard Yes. of the Dangdut style. Oh, before. yeah. So then I looked up Indah Pada Waktunya. Yes. by Indah Pada Dwi- Waktunya, yes. Yeah, Dwi Persik, and that's Yeah. the first song that really got me like Ooh. intrigued and wanting to. And learn now, more now songs. you're here. Yeah, Actually, I now lied. I'm here. We have one more question for you. How long does it take you for you to learn an Indonesian song? So Sayang, the Yeah. song I performed today, about 3 weeks. That's not bad. I have 2 hours every night. I went home. Wow, that's and dedication. I practiced. You look. I mean, it was Hard. fluent, natural. Yeah, it's like I gotta get the pronunciation down. I gotta get everything. So it's like exact. But usually, like if it's like a normal like song, it Yes. takes me around like a week. Mantap, seru banget. Seru banget ya. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com.
Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Thank you so much. Pertama kali ke Amerika atau gimana? Enggak, ke Amerika sudah beberapa kali, tapi baru pertama kali ke Washington DC. Sini juga pertama kali tampil di mana? Pertama kali ke sini dan pertama kali tampil dan celebrating my birthday here. Gimana tadi pengalaman shownya? Ih, seru banget ya. Maksudnya aku pikir ini kan kayak akan jadi orang-orang Indonesia aja karena namanya Wow Festival Indonesia gitu kan. Tapi ternyata banyak banget orang-orang yang bukan orang Indo gitu ya, yang pada joget-joget barengan gitu. Terus ada lagu disco Indonesia juga. Iya betul. Lagu-lagunya nostalgic banget. Lagu-lagunya nostalgic karena dari kemarin aku tuh kayak ngobrol banget sama orang-orang di sini kayak, udah berapa tahun nggak pulang gitu. Jadi aku merasa kayak mereka tuh pasti kangen banget sama lagu-lagu Indonesia ya. Makanya dansa-dansa. Terus tadi aku juga kayak songcase itu kayak diverse banget dari yang 80-an sampai lagu yang baru-baru gitu karena pengen semuanya bisa ikutan. Terus habis itu mau kemana selama waktu? Habis ini rencana ke New York sih. Ke New York, jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan Tapi udah pernah ke New York? Udah pernah 2 kali. Udah pernah 4 kali ke New York. Terus ada proyek berikut nih buat Adi gimana nih? Wah, ada banget. Pokoknya ditunggu. Jadi aku akan ada beberapa promote bisa yang rilis di September ini. Wow. Terus di November, di tahun depan, wah seru deh pokoknya. Seru banget deh. Terus ada satu lagi saya ini kan awal festival itu menunjukkan 5 tahun hubungan antara Amerika dan Indonesia. Dan banyak influence yang ada di Indonesia dan Amerika seperti lagu jazz. Dan Adi suka banget buat lagu jazz. Dan kenapa seperti ini hubungan antara Amerika dan Indonesia? Terutama di dunia musik ya. Iya. Menurutku yang namanya pertukaran kebudayaan ya, kayak cultural diversity itu kan sebenarnya semua daerah tuh punya keunikan masing-masing ya, dan akan menjadi semakin kaya ketika itu bisa diasimilasikan gitu kan, bisa di kolaborasikan. Jadi dengan adanya hal-hal seperti ini nih kayak menurut aku keren banget sih. Jadi contoh ya, kayak tadi ada orang Amerika yang udah terinfluence dengan dangdut gitu, atau kayak ada misalnya DJ yang masukin unsur-unsur tradisional Indonesia gitu. Itu kan sesuatu yang membuat musik tuh menjadi semakin kaya. Jadi kalau yang
tadinya mungkin hanya segini dia bisa melebar jadi segini gitu, dan kita nggak tahu sebenarnya impact untuk puluhan tahun ke depan tuh siapa tahu akan muncul sebuah genre baru yang kita tuh tadinya nggak tahu sebelumnya gitu. Semuanya bisa bilang moving on, moving on, moving on, moving on, moving on. Wajah berbinar-binar ceria, senyum manis menghiasi senja di antara bunga-bunga. Seru banget ya Mas. Wah, seru, keren. Nostalgic. Nostalgic, wow. Jadi pengen nyanyi bareng banget. Ini perasaan dia tampilnya dengan seru banget ya. Banget. Sangat seru. Tahukah kau hatiku resah, oh Dara, mengapa kau terus melangkah juwita? Tahukah kau ku tak berdaya? Ya guys, seperti yang kita katakan, Wow Festival Indonesia ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia sepanjang 75 tahun ya. Hubungan diplomatik dan juga budaya, makanan, semuanya itu 75 tahun. Dan Anda bisa lihat nih, ada berbagai fakta-fakta mengenai diplomat ya di Indonesia dan Amerika Serikat. Dan juga presiden-presiden yang bertemu nih, seperti Presiden Indonesia dan Presiden Biden. Ada juga Jokowi dengan Obama. Sepanjang nih ada juga SBY dengan Obama. Dan Anda bisa lihat di sini ada berbagai pakaian-pakaian tradisional yang bisa dipakai untuk difoto. Ada apa aja nih Mas di sini? Bisa Ini ada Sumatera Barat. Sumatera Barat, oke. Ini dari Sumba. Sumba. Nah, ini dari Lampung ya. Lampung. Kok ini pasti dari Bali ya barangnya? Iya, kalau ini dari Bali. Waduh, aku boleh coba yang ini ya? Boleh. Ini juga ada ininya. Oh, ada pakaian tradisional komplit ya? Iya, bisa komplit. Bisa? Dari atas sampai bawah. Bantu pakai, saya nggak tahu nih caranya. No problem. Very easy, waduh hebat. Asli nih Mas? Asli, waduh. Sumatera Barat ada tangan langsung. Wih, itu pas juga nih. Pas. Pas banget. Iya, ini dari Sumatera Barat, dari Padang memang. Dari Padang. Memang Oh, emang aku orang Padang sih sebenarnya. Orang Padang nih. Was. Ciri khasnya memang warna merah sama ininya emas. Emas. Waduh. Ntar, satu lagi. Kan ada topinya juga. Nah, oke. Sekarang kita tinggal di foto di sini. Dan ini seru banget nih, kita bisa berfoto-foto, bisa bervideo-video pakai 360 kamera ini, dan pasti ada props-props yang kita bisa pakai nih. I love Indonesia dong. Nih Mas Yugi ini deh. Oke. Yes, is that okay? Yeah, perfect. Perfect. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, ternyata cepet juga ya. Jadi kita tinggal taruh nomor teleponnya, terus langsung dikirim nih videonya. Jadi kita bisa lihat sekarang nih. Saya kira. Ada sekitar 20.000 pengunjung hadir di acara Wow Indonesia Festival ini. Dan acara ini merupakan salah satu festival terbesar yang pernah diselenggarakan oleh Indonesia. Sekarang waktunya Ian Umar untuk bertemu dengan Wisnu Tama, orang di balik layar suksesnya acara ini. Nah, kita pengen juga ada sebuah sustainability ya untuk impact ini tetap ada selanjutnya. Kalau dari visi Tama sendiri supaya sustain dan tetap ada, ini kan event besar berikutnya, apakah juga kita yang ada di sini juga pengen tahu apakah ini juga menjadi sebuah agenda berikutnya kah? Iya, justru begini, ini sebenarnya cita-cita lama ya. Saya kebetulan pernah tinggal di Australia, di Amerika gitu. Saya punya sahabat juga di sini gitu ya, yang sering bercerita berbagai macam tantangan tentang Indonesia. Dia berupaya sedemikian rupa bagaimana sih bikin event dan lain sebagainya di sini. Nggak gampang kan begitu ya. Nah, pemerintah juga harus
saya rasa ke depan harus ikut campur. Ikut campur karena ini dampaknya luar biasa begitu loh untuk berbagai macam hal gitu. Jadi bukan hanya kita ngomong soal makanan dan budaya begitu. Itu punya dampak yang luar biasa ke banyak hal terhadap investment, terhadap perdagangan, terhadap diplomasi dan lain sebagainya gitu menurut saya. Jadi marketing Indonesia itu menurut saya adalah hal yang sangat penting. Wah, Sama, terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukan Wow Indonesia Festival ini. Dan sukses banget, dan kita tunggu nih event-event besar berikutnya yang saya juga salah satu fans nih untuk ngeliat selalu event-event besar yang di balik tangan dinginnya Tama. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak, terima kasih. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Gak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Aku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu gak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan. Apa kabar? Baik. Jadi gimana tadi penampilan di Wow Festival ini? Banget, aku deg-degan dari kemarin sebenarnya, dan itu ya tuh banget gitu, kayak seru, terus kayak semuanya kayak happy gitu. Ya aku jadi ikut tadi. Alhamdulillah. Udah kemana aja di Amerika deh? Sebentar, LA Orange County gitu-gitu aja. Oke. Apa ada rencana kemana lagi di saat trip ini? Di New York? Oke, nggak ke New York? Enggak. Ke LA. Pacar aku di LA soalnya. Oh, I see. Cocok lah ya. Mau tanya nih, Aura nih kalau saya rencana ke depan ada proyek apa nih? Sebenarnya aku lagi istirahat, jadi proyek banyak tuh. You deserve it. Aku lagi kolaborasi sama buku, ada tas gitu. Lucu deh. Last question nih, kan banyak musik yang terinfluence dari Amerika, tapi juga Indonesia influence ke Amerika. Menurutnya kenapa sih penting hubungan antara Amerika dan Indonesia selama 75 tahun ini in terms of music, especially on the art world? Gimana sih, maksudnya gak usah kritik sih semuanya gitu, emang kayak penting untuk yang memperkenalkan budaya Indonesia gitu. Soalnya banyak banget yang cuma tahunya Bali doang kan Indonesia. Juga tahu Bali Indonesia. Iya gitu aja doang. Ya makanya kok bilang. Aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Wah, seru banget ya acaranya. Tapi sayangnya kami harus pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Gendir Pratama bersama tim VOA untuk Vlogger on the Road. Stay tuned for more adventures.